Saya ada satu pertanyaan dari sahabat kicau mania khususnya Lovebird mengenai Lovebird konslet jantan. Apakah butuh betina atau tidak? Hidup ini jangan dibiasakan menikmati yang instan-instan. Kesalahan terburuk adalah ketika tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Yang penting bukan berapa kali gagal, tapi berapa kali bangkit dari kegagalan. Diriku tak bisa menjadi orang lain, dan orang lain pun tak bisa menjadi seperti diriku. Inilah aku dengan semua kekurangan dan kelebihanku. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Semua butuh proses dan perjuangan. Joki Gelisah. Halo sahabat Joki Gelisah, ketemu lagi bersama saya Kiki Joki Gelisah di channelnya Jawara Kicau. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Nih kalau versi saya nih teman-teman nih, sebenarnya nggak cuman Lovebird konslet aja sih ya yang butuh betina. Kalau versi saya, apakah Lovebird konslet itu butuh betina atau enggak? Sebenarnya kalau dikatain butuh sih bukan butuh ya, tapi wajib sama betina kalau menurut saya. Karena apa? Karena kalau seumpamanya emang burung itu udah gacor, udah minor, udah menuju ke konslet, biasanya kita kunciinnya pakai betina. Kenapa kok pakai betina, Mas Kiki? Nah, kita kan bermain dengan Lovebird jantan nih teman-teman nih. Bermain dengan Lovebird jantan, kita bermain dengan birahi burung tersebut. Otomatis kalau seumpamanya Lovebird jantan itu butuh kawin. Karena kalau konslet single, sepengalaman saya bisa konslet single atau konslet kita main jantan sama jantan, pasangannya jantan juga. Tapi nanti di tingkat kestabilannya menurut saya kurang. Kalau seumpamanya single itu cuman bisa mainnya satu sesi, paling maksimal 2 sesi, dan sesi-sesi berikutnya kurang biasanya sih, karena di tingkat birahinya terlalu tinggi atau dia gelisah tuh. Tapi kalau kita pasangannya dengan betina, insya Allah jantan kan butuh kawin, nyalurin birahinya, nyalurin atau ngelampiasin birahinya melalui kawin, dan itu pasti ya apa ya, dia ngerasa puas karena birahinya udah tersalurkan. Dan kita ngomongin Lovebird jantan, kayaknya nggak ini sih, kalau nggak pakai betina tuh apa ya, kayak ada yang kurang gitu loh. Buat menstabilkan birahinya itu kalau nggak pakai betina, kalau jantan itu bener-bener susah. Karena kita kan bermain di titik birahi yang pas, kan saya udah pernah bahas kan
masalah gimana sih burung jantan itu bisa gacor. Nah, kita bermain di titik birahi yang pas. Nah, gimana caranya biar birahinya itu pas? Nah, berarti kan kalau lobet jantan itu butuh kawin. Nih, kita ngomongin birahi lobet jantan kan ada step by stepnya kan. Kalau birahi lobet jantan itu udah ngecek, udah mutah-mutah, apalagi sampai ngeluarin pakan, ngeluarin millet dari muntahnya, itu kalau menurut saya itu udah saatnya buat kawin. Jadi tetap kita kembali lagi ke titik gacor dan titik birahi itu harus balance, harus benar-benar pas untuk ngunciin lah. Kalau emang udah terlalu bocor, terlalu gacor banget, udah pagi, siang, malam udah bunyi aja. Nah, biasanya kalau saya pribadi ngunciinnya pakai betina. Makanya itu kenapa setiap lobet konslet itu harus atau wajib sama betina atau butuh betina, karena buat menstabilkan birahinya di saat dia terlalu tinggi birahinya. Nih, semuanya ini burung udah gacor, udah bocor, udah minor, dia naik satu step ke step birahi. Nah, kemungkinan dengan dia ada betina, dia kawin, dia kembali lagi ke titik step yang gacor, bocor, minor. Nah, tapi kalau seumpamanya dia nggak kawin-kawin, birahinya kan semakin numpuk, naik stepnya, naik birahinya. Nah, itu kalau menurut saya untuk lobet konslet sangat riskan, karena pasti nanti ada trouble-nya, ya burungnya putus lah, burungnya ada mangapnya lah, burungnya ya katakanlah lipsing lah. Sebenarnya kan karena dia sebenarnya udah di titik gacor, titik bocor, udah naik satu step, harusnya kawin tapi nggak kawin. Nah, berarti kan tetap kembali lagi ke kebutuhan hewani. Ya, kita ngomongin hewan kan, kebutuhan hewani. Hewan juga butuh pelampiasan birahi. Apalagi kalau udah kawin, biasanya burungnya juga kelihatan lebih mapan di gantangan maupun di rumah juga. Jadi dia terlalu bocor di rumah, ternyata minta kawin sama betinanya, dilayanin sama betinanya kan, jadi bisa ngeredem gacornya di rumah juga. Tuh, sebenarnya kalau penjodohan yang tepat untuk lobet ya, terutama jantan, ya tergantung kebutuhan kita juga. Maksudnya tergantung kebutuhan kan, kita ngomongin, kita bahas baru bikin lobet konslet lah, kita proses udah dari awal, dari penjemuran, pemandian, terus EF juga kan. Banyak yang tanya, Mas Kiki, kapan sih saatnya yang tepat untuk ngasih jodoh si burung itu? Kalau saya jangan terburu-buru langsung dikasih jodoh. Kita ambil contoh kayak burung yang di sini yang terbaru tuh, anak sultan. Anak sultan itu bener-bener baru kelihatan bocor baru beberapa waktu yang lalu kan. Terus bos minta, udah sih Ki, kunciin Ki, sabar bos, belum saatnya. Nih, awalnya masih kita tempel tuh sama betinaannya tuh, calon betina, sebenarnya mah calon betinaannya kita tempel, coba kita jemur bareng berdua, ternyata dia udah mulai bunyi sama calon betinanya itu, dan akhirnya saya ambil keputusan untuk masukin tuh betinanya, tapi masih disangkar bulat. Nih, awal proses penjodohan itu, nih satu, tempel dulu. Tempel itu sangkar, beda sangkar. Nah, dia kalau udah berani bunyi, berani gacor di situ, baru tuh coba kita pindah tempat. Intinya mah pindah tempat dari semula. Apakah masih gacor? Masih gacor, berarti coba dipisah. Maksudnya dipisah itu dijauhin dari calon pasangannya itu, jauhin. Masih gacor, masih tetap nih gridnya gacornya.
Nah baru tuh coba kita masukin ke kandang bulat. Biasanya saya seperti itu, kandang bulat selama sehari 2 hari, ternyata dia nyaman tuh, cumbu, birahinya juga nggak terlalu tinggi, nggak ngeretek-ngeretek, nggak minta kawin, dia bunyi bocor gacor sama pasangannya kan. Berarti itu kalau menurut saya pribadi udah saatnya tuh masuk ke proses selanjutnya. Yang dikatakan proses selanjutnya bisa tuh masuk glodok, masuk sangkar kotak, tapi dengan catatan harus kita pantau terus tuh, karena proses penjodohan jantan itu nggak semudah penjodohan betina. Udah masuk sangkar kotak, kita pantau tuh selama beberapa hari gacornya, gimana dia tingkat birahinya. Kalau tetap gacor, birahinya stabil,